melanjutkan materi masih di bab yang sama, pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, sekarang kita sudah tinggalkan materi yang awal dulu, yang saya bahas sebelumnya ini adalah materi prasyarat, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu satu-satu tapi ya. Jadi yang kita bahas hari ini itu pertidaksamaan rasional dulu. Apa itu maksudnya dari pertidaksamaan rasional? Ya, seperti biasa, kata pertidaksamaan itu sudah jelas artinya, ya lebih besar dari, lebih kecil dari, dan lain-lain. Sementara rasional artinya adalah sebuah bentuk umumnya adalah sebuah pecahan begitu. Tapi ini kan kita pakai fungsi begitu. Jadi misal ini contoh bentuk umum dari pertidaksamaan rasional per Gx lebih kecil dari 0 misal, atau sama sih, Gx lebih besar atau sama dengan 0, Fx lebih per Gx, pokoknya bentuknya pecahan. Dan ini bentuk, kalau misalnya lebih bentuknya agak rumit, nah ujung-ujungnya kita harus bentuk dulu seperti ini. Nah, kalau sudah bisa dibentuk seperti ini berarti sudah aman begitu, sudah bisa dilanjutkan. Lagi besar dari 0, ya udah, oke. Iya, biasanya bentuk pertidaksamaan rasional itu bisa bagian ini kan tadi sudah saya bilang kalau fx dan gx itu adalah sebuah fungsi, artinya ada mengandung unsur x di dalamnya. Tapi bisa juga yang menjadi penyebut. Nah, ini juga siapa tahu ada yang belum tahu, yang ini namanya pembilang. Pelajaran kelas berapa anak-anak? Penyebut. Nah, kalau pembilangnya fungsi, dalam bentuk pertidaksamaan rasional itu penyebut harus sebuah fungsi, harus. Tetapi pembilang boleh bukan sebuah fungsi, tapi bisa juga fungsi. Keduanya bisa fungsi, tetapi pembilang boleh bukan fungsi. Oke, bisa dipahami. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu x per x kurang 2 lebih besar atau sama dengan 5. Nah, pertama-tama kita harus buat sebelah sini itu 0, artinya kita harus pindahkan dia ke sebelah. Nah, paham? Bentuknya akan menjadi x per x kurang 2 dikurang 5. Kenapa kurang? Saya ingatkan kembali, ini namanya pindah ruas. Jadi saya pindahkan 5 dari sebelah itu ke kiri, yang awalnya positif menjadi negatif, jadi -5. Lebih besar dari 0, karena dia sudah tidak ada 5, berarti dia sendirian. Oke, paham? Sekarang saya mau mengoperasikan atau melanjutkan aktivitas ini ya. Caranya yang pertama, kalian harus menyamakan penyebut. Oke, kebetulan ini ada pecahan, yang di sini pecahan, yang di sini bukan, ya kan? Tapi sebenarnya dia bisa kita bentuk menjadi pecahan, yaitu dengan memberikan dia 1/1. Nah, tapi sayang, ini kan belum sama, penyebutnya belum sama, masih ada yang x kurang 2, ada yang 1. Jadi caranya kita kembali dulu, ingatkan lagi. Oke, ini kan kurang, berarti kita pakai yang kurang. Oke, paham? Contoh A per B dikurang C per D. Kalau kita mau samakan penyebutnya, berarti kita harus mengalihkan yang di bawah dulu. B kali D berarti BD. Nah, setelah itu kita kali silang. A kali D dulu, berarti AD. Kemudian kurang, jangan lupa tandanya di bawah. Kemudian C kali B berarti CB. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi sekarang ayo kita terapkan ke pecahan yang tadi. Oke? Oh iya, itu tadi ini. Saya coba tulis, kita kali silang berapa? X kurang 2 dikali 1, ya berarti X kurang 2 saja, karena 1 kan tidak berpengaruh seperti itu. Jadi setelah itu kita kali silang, X kali 1 X minus 5 kurang 5 kali X kurang 2. Oke, paham? Nah, setelah itu X ini kita bisa kali masuk. Saya mau hapus tanda-tandanya.
X kurang 5 berarti kali masuk minus 5 kali X berarti minus 5X, kemudian minus 5 lagi dikali dengan minus 2 berarti positif 10. Oke, per X kurang 2 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Nah yang ini di atas X sama X kurang 5X itu bisa kita operasikan. Kenapa bisa? Karena keduanya itu punya pangkat 1 X nya, maksudnya suku mereka sama, mereka sejenis ya. Kalau X pangkat 2 dan X itu mereka tidak sejenis karena ada yang punya pangkat dan ada yang tidak, ada yang satu beda pangkat seperti itu. Jadi artinya ini tidak bisa kita apa-apakan sampai situ. Nah kalau yang ini bisa. Jadi sekarang saya mau bantu kalian gini. Ini kan ada satu sebenarnya, cuman tidak ditulis. Jadi koefisien di depan X saja itu adalah 1. Jadi 1 dikurang 5 minus 4X. Oke, tambah 10 per X kurang 2 lebih besar dari 0. Saya mau fokus. Oke, lanjut ya. Berarti setelah itu kita akan menentukan dulu. Oh ya, menentukan titik nolnya. Kita akan cari, kan ini sudah kita bilang kalau dia adalah yang di atas adalah fx, yang di bawah adalah gx. Oke. Jadi titiknya adalah titik kritis yang pertama atau pembuat nol istilahnya. Minus 4x ditambah 10, berarti kita pindahkan ke sebelah minus 10. Kemudian x sama dengan minus 10 dibagi minus 4 sama dengan 5 per 2. Minusnya hilang, 10 sama 4 masing-masing kita bagi 2, berarti 10 bagi 5 2, 4 bagi 2 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2. Jadi hasilnya yang pertama, X yang pertama adalah 5 per 2. Kemudian X yang kedua itu X sama dengan 2. Oke. Nah, ingatlah kembali syarat dari pecahan ini adalah X-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa seperti itu? Karena jika X-nya adalah 2, maka dia menghasilkan 0. Maka untuk X sama dengan 2 ini kita simpan, kita gunakan. Hanya saja kita tidak boleh mengambil angka 2 tersebut. Nah, kembali ke garis bilangan. Artinya saya mau menuliskan 2 titik. Titik yang pertama adalah 2 dan 5 per 2. Kita urutkan ya. 2 lebih kecil dari 5 per 2 kan? Benar? Benar. Oke, jadi karena tadi katanya X-nya tidak boleh 2. Salah tulis. X-nya tidak boleh 2, berarti di sini tidak boleh kita biarkan saja dia sebagai pernyataan terbuka. Oke. Sementara 5 per 2 harus kita masukkan juga. Karena kenapa? Karena tanda dari soal tersebut punya sama dengan, berarti termasuk juga dengan 5 per 2 nya. Andaikan di sini tidak ada sama dengan, berarti dia juga bulat full putih, tidak pakai garis di dalam, tidak pakai garis, tidak dihitamkan seperti itu. Jadi sekarang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian atau himpun atau daerah yang memenuhi dari garis bilangan ini? Kita harus cari tahu yang mana yang positif, yang mana negatif dari sini. Oke. Pertama, kita tentukan dulu yang sebelah kanan. Oke. Dia tandanya apa? Begitu. Berapa angka yang di atasnya 5 per 2? Sebelah sini berarti misalnya 3. Oke, saya masukkan ke pertidaksamaan yang ini. Berarti minus 4 dikali 3 tambah 10 per 3 kurang 2. Berapa jawabannya? Berapa? Minus 12 tambah 10 per 1. Minus 12 tambah 10, oh ternyata minus 2. Berarti kesimpulannya adalah sebelah sini itu negatif. Nah, sekarang kita perhatikan tandanya. Semua yang ada di sini itu berpangkat 1, di sini juga berpangkat 1. Artinya tanda setelah itu harusnya positif. Harus berubah begitu, tandanya berubah. Nah, di sini juga negatif, tidak perlu dicek lagi lah gitu. Nah, kalau kalian tidak paham silahkan nanti saya akan taruh linknya di bawah, tempat belajar yang baik untuk menentukan yang binian, lebih gampang. Saya juga belajar dari sana. Nah, ini kalau minus di sebelah kanan berarti positif sebelah kiri, di sampingnya kiri positif, di sampingnya lagi negatif, artinya berubah-ubah tergantung dari pangkat dari
fungsi tersebut. Bisa? Jadi kesimpulannya apa Ibu? Berarti kan kita mau cari daerah penyelesaian dengan ini. Katanya dia butuh yang lebih besar dari, kembali ke soal, lebih besar dari berarti kalau lebih besar dari itu harusnya nol kan? Harusnya positif kan? Berarti yang memenuhi adalah daerah yang positif. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah apa? X lebih kecil dari 2 tidak pakai sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan 5/2. Oke, paham? Amin, semoga kalian paham. Oke, lanjut ke nomor 2. 2x tambah 7 per x kurang 2 lebih besar dari 1. Nah, atau sama dengan 1. Maka saya mau rubah dulu. 2x tambah 7 per x kurang 1 lagi lebih kurang 1 ya. Saya pindah ruaskan menjadi di sini 0. Kemudian bagaimana selanjutnya? Samakan penjemput lagi. Nah, x kurang 1, terus kita kali silang. 2x tambah 7 langsung saja karena dia dikali 1 di sini. Dan saya sudah tidak mau tuliskan karena kalian sudah pelajari sebelumnya. Terus dikurang berapa? 1 kali x kurang 1. Nah, 1 kan enggak usah. 1 saja seperti ini. Tapi jangan lupa kurungnya ikut karena ini kurang. Lanjut ya. 2x tambah 7 dikali masuk minus x ditambah 1. Ini kan kali masuk. Kemudian mana tadi? Per x kurang 1 lebih besar dari 0. Nah, sekarang saya mau operasikan yang sama-sama sejenis begitu. 2x dengan x, yang ini sama yang ini sejenis ya kan. Berarti 2 kurang 1. 2 kurang 1 berapa? 1 ditambahkan x, jangan lupa. Nah, jadi saya tidak perlu tuliskan 1 di depannya ya. Kemudian 7 dengan 1 ya, 7 tambah 1 berapa? 8 per x kurang 1 lebih besar 0. Nah, ini sudah selesai, sudah membentuk persamaan umum atau bentuk umumnya sudah terbentuk lah. Jadi yang di atas fx, yang di bawah gx. Oke. Nah, pembuat nolnya x sama dengan minus 8. Langsung saja, pokoknya kalau di sini positif berarti langsung minus gitu. Kemudian ini x sama dengan 1 ya, oke. Kemudian mana tadi? Selesai kan? Jadi saya bisa gambarkan di garis bilangan. Garis bilangan yang terkecil adalah apa? Ayo, minus 8. Yang besar itu 1. Nah, sekarang kalau begini selalu saja pecahan yang jadi penyebut itu tidak selalu selalu tidak boleh 0. Makanya dia harus punya syarat, dia tidak boleh bernilai 1. Nah, kenapa? Karena kalau dia 1 saya masukkan ke sini, 1 kurang 1 kan 0, maka dia tidak boleh. Nah, kesimpulannya yang di sini itu tidak boleh kita hitamkan. Kita hanya boleh membuat dia sorry, dia tidak boleh hitam, berarti dia tidak sama dengan 1. Oke, lanjut. Nah, karena soalnya adalah lebih besar atau sama dengan, maka di sini kita hitamkan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukannya lagi? Kita cari dulu positif negatifnya. Oke. Masukkan angka, misalnya di atas 1 itu saya ambil 2 misalnya. Maka 2 saya masukkan di sini, 2 juga di sini. 2 tambah 8 berapa? 10. 2 kurang 1 berarti 10. Posisi 10 itu positif atau negatif? Positif. Jadi di sini itu positif. Nah, kembali lagi kita perhatikan pangkatnya persamaan ini. Tadi ini kan ini pangkat 1, ini juga pangkat 1, berarti sama. Kalau begitu kita sisa aturannya ya harus setelah tambah berarti berubah menjadi minus, dan sudah minus berubah menjadi tambah, seperti itu sih katanya. Oke, setelah itu kalian bisa menentukan daerah yang mana yang memenuhi. Kalau lebih besar dari berarti yang di sebelah yang positif, berarti yang di sini, kemudian yang di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari minus 8 pakai sama dengan, atau x lebih besar dari 1 tidak pakai sama dengan. Paham? Paham dong? Lanjut. X kurang 2, x tambah 3, x kurang 4
per X kurang 1. Nah ini sudah bukan berbentuk pangkat 2 atau apa yang tidak perlu kita operasikan, karena ini sudah 0 juga, dan dia juga sudah difaktorkan. Berarti kalian sisa menentukan apa pembuat nolnya. Nah, pembuat nol yang pertama untuk fx, yang di atas itu fx semua, yang di bawah gx. Yang di atas kita bisa menentukan x nya ada 2, karena ini minus, pindah ke pembuat nolnya berarti harus positif. Kemudian x sama dengan minus 3, pembuat nolnya harus berbalik tanda dengan yang ada. Kemudian x sama dengan 4. Yang di bawah pembuat nolnya sama dengan 1. Tetapi ingat kembali, syaratnya adalah dia tidak boleh 1, karena dia akan bernilai 0. Jadi kita tuliskan saja satunya untuk digambarkan saja, gunanya hanya untuk kita masukkan ke garis bilangan. Nah, ada 4 titik, berarti kita juga harus menggambar 4, 1, 2, 3, 4. Mohon maaf tidak rapi. Jadi angka paling kecil minus 3, terus 1, 2, 4. Oke, paham? Setelah itu kita tentukan positif tidaknya di sini. Yang positif atau negatif kah di sebelah kanan, paling kanan dulu. Nah, sekarang saya mau coba ambil angka yang paling kanan itu berapa? Misal 5. Kita 4 kan 5. Saya masukkan ke sini 5, 5, 5, 5. Berarti 5 kurang 2, 3, 3, 5 tambah 3, 8, 5 kurang 4, 1. Berarti berapa tadi? 5 kurang 1, 4. Positif semua kan hasilnya, maka di sini kesimpulannya adalah positif. Nah, ini semua berpangkat 1, semuanya berpangkat 1, berarti kita tinggal berarti kesimpulannya ya, tanda setelahnya itu harus berubah-ubah begitu. Ini kurang, ini tambah, ini kurang, ini tambah. Oke. Nah, yang dia minta adalah lebih besar dari, artinya yang positif. 1, 2, 3. Oke. Oke, jadi ada 3 tempat untuk memenuhinya. 3 daerah penyelesaian. Oke, jadi yang pertama adalah X lebih kecil. Oh ya, saya belum tentukan lebih kecil sama dengan atau tidak ya. Soalnya kan bilang sama dengan, berarti harus dihitamkan. Tapi kecuali yang satu ini. Berarti semuanya hitam, ini juga hitam, ini juga hitam, kecuali satu, karena tidak boleh satu. Berarti X lebih kecil atau sama dengan 3, atau X di antara 1 dan 2, atau X lebih besar atau sama dengan 4. Paham? Paham dong? Selanjutnya X kurang 2 dikurang 8 per 5 kurang 4X. Nah, sekarang seperti biasa, kalau dia belum berubah menjadi 0 di sini, kita harus pindahkan dulu satunya ke sebelah. X pangkat 2, salah. Bisa sih, bisa jadi X pangkat 2. Kita kali pangkat 2 kan, ini juga kita kerjakan, berarti X pangkat 2 ditambah kurang 2x tambah 4 kurang 8 per 5 kurang 4x. Paham maksud saya kenapa bisa begini? Saya ingatkan kembali lagi, kalau untuk bentuk A kurang B pangkat 2 itu akan menjadi A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B pangkat 2. Ingat ini ya, ini rumus penting banget. Dan kalian bisa harus gunakan ini untuk setiap penjumlahan berpangkat, untuk setiap fungsi yang berpangkat 2. Oke, lanjut ya. Nah, ini bisa saya tuliskan 1, saya pindahkan, ruaskan ke sebelah, berarti sisa 0. Nah, sekarang saya tambahkan penyebutnya. Penyebutnya adalah 5 kurang 4x. Berarti yang di atas saya tulis ulang, bukan tulis ulang, kali silang dengan 1 yang di sini, tapi kan tidak ada, tadi tulis, berarti sama angka yang di atasnya saja yang kita tuliskan begitu. 2x tambah 4, atau tidak, ini selesaikan dulu, minus 4 ya, 4 kurang 8 minus 4. Oke, dikurang ini kan kali silang, ini begini, berarti harus menjadi 5 kurang 4x.
besar 0. Setelah itu kita operasikan, kali masuk dulu ini maksud saya. Jadi saya tulis ulang, x pangkat 2 dikurang 2x kurang 4 dikurang 5 ditambah 4x per 5 kurang 4x. Oke, lanjut. Berarti yang bisa dioperasikan adalah, oh iya saya lupa, ini dari awal salah. Kan 2, rumusnya 2AB berarti 2x kali 2, 4. Harusnya di sini 4, di sini juga harusnya 4. Mohon maaf ya, harus 4. Berarti minus 4 dengan 4 kan sama-sama angka 4x, cuman ada yang minus ada yang positif, artinya dia itu habis atau bernilai 0. Maka kita bisa melanjutkannya, sisa x pangkat 2 dikurang minus 4 dikurang 5, 9 per 5 kurang 4x. Lanjut ya, besar 0, besar 0. Nah, sekarang kita sudah membentuk seperti tadi, x kurang 9, 5 kurang 4x. Nah, saya mau ingatkan lagi, bentuk A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 ini bisa menjadi A kurang B kali A tambah B. Oke? Nah, ini kan pangkat 2, 9 itu kan pangkat 2-nya 3, ya kan? Berarti dia bisa menjadi x kurang 3 dan x tambah 3 per 5 kurang 4x, seperti itu. Jadi ini dia hasil akhirnya, hasil hasil pemfaktorannya. Jadi sisa menentukan apa titik yang memenuhi itu tadi, titik kritisnya. Oke? Lanjut, tadi sampai mana yang sudah, oh ya, kita akan menentukan berapa tadi, x kurang 3 x tambah 3 per 5 kurang 4x. Kita akan menentukan titik kritis atau pembuat nolnya. Seperti biasa, kalau positif negatif berarti akan jadi positif, kemudian akan kebalikannya, kalau positif akan berubah menjadi minus, yang ini ya. Kemudian di bawah akan menjadi begini. Kalau saya tahu kalian tidak tahu bagaimana cara menemukan titik nol, pembuat nol, sudah tadi saya jelaskan kan. Nah, berarti ini yang x itu taruh di sebelah kiri, kemudian 5 pindah ke sebelah minus, terus x sama dengan minus 5 per minus 4, berarti hasilnya 5 per 4. Oke? Jadi ini x jadi kita punya nilai x3 yaitu 1, 2, 3 minus 3, 5 per 4 itu berarti 1 komaan ya. Berarti 5 per 4 dulu baru 3. Begini bentuknya. Sekarang kita ingat kembali, lebih besar 0 ya. Atau artinya kalau tidak punya sama dengan, berarti semua yang ada di sini itu harus terbuka. Jadi kita tidak perlu bahas ini karena dia juga sama-sama terbuka. Tidak perlu memperhatikan tanda kecil besar sama dengan atau tidak. Nah, sekarang saya mau menentukan posisi tanda yang ada di sini. Saya ambil angka 4 misal. Di atas 3 kan 4. Kemudian saya masukkan 4 kurang 3, 4 tambah 3, 5 kurang 4 kali 4, 16. Toh, 5 kurang 16 kan minus. Berarti positif minus sama dengan minus. Pokoknya kalau ada muncul minus 1, dia akan menjadi minus. Tapi kalau minusnya cukup 2, artinya dia akan negatif. Dia akan positif. Nah, sekarang kebetulan minusnya cuma 1, cuma di 5 kurang 4x, artinya dia akan minusnya menang. Kemudian, karena semuanya cuma berpangkat 1, dan berpangkat 1, artinya dia harus berubah tanda. Setiap lompat ke angka lain, dia akan berubah tanda. Dari minus berubah menjadi positif, berubah menjadi negatif, berubah menjadi positif. Katanya yang dia akan cari adalah tanda lebih besar dari saja, berarti yang positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil saja, tidak pakai sama dengan, dari minus 3, atau x di antara 5 per 4 dan 3. Udah gitu, paham? Ini 3 ya. Oke, lanjut. Yang soal selanjutnya, x kurang 6, x kurang 3 besar dari atau sama dengan x kurang 2 per x tambah 1. Nah, harus seperti biasa kita bentuk sebelah kanan 0, artinya kita pindahkan dia ke sebelah
X kurang 6 per X kurang 3 lebih kurang, X kurang 2 per X tambah 1. Paham kan? Paham dong Ibu cantik. Lanjut. Berarti seperti tadi A per B kurang B per C sama dengan A per B kurang C per D sama dengan dikali. Nah, berarti samakan penyebutnya, yang di bawah kita kali X kurang 3 X tambah 1. Oke, biarkan saja begitu, kan kali. Kemudian yang di atas kita kali silang, berarti X kurang 6 dikali X tambah 1 dikurang X kurang 2 dikali X kurang 3 besar 0. Oke dong. Nah, yang di atas kita harus kali masuk per suku, bukan per bagian lah yang dipisahkan oleh kurang C. Nah, yang di atas kali masuk. Ini siapa tahu masih ada yang belum paham bagaimana caranya. Kalau bingung, tutup dulu satu deh. Tutup dulu, X dulu saja dikali dengan semua komponen yang ada di sini. Kemudian kalian lagi buka lagi tutupnya, yang tutup lagi yang minus, yang X. Paham ya? Semoga kalian paham. 6 X kali X dapatnya X pangkat 2. Coba di atas lebih muat. Kemudian X kali minus 1 positif 1 berarti X, kemudian dikurang 6X dikurang 6 kurang X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 2X ditambah 6 tutup kurung per X ini tidak usah dikali masuk karena dia sudah faktor dan tidak berpengaruh sebenarnya kalau dia dikali masuk. Yang di atas kenapa harus dikali masuk? Karena masih lebar. Harus dibuat faktornya harus sendiri, harus kecil begitu. Ini kan terlalu rumit, jadi harus dikecilin. Oke, sekarang ini kan minus untuk semuanya, saya kali masuk dulu supaya lebih paham maksud saya. Saya mau selesaikan dulu. Ini X sama X bisa kita jumlahkan. X kurang 6, 1 kurang 6 minus 5X kurang 6 dikurang X pangkat 2. Kenapa kurang? Kali masuknya ini kali masuk lagi menjadi tambah, berarti 3X ditambah, di dalam juga saya mau selesaikan dulu. 3 dengan 2 minus 3 dengan 2 itu berarti minus 5X. Berarti kalau minus kali minus positif 5X minus 6 per X kurang 3 X tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0. Yang tadi tidak cukup jadi tidak tertulis. Sekarang ini bisa dicoret sama tapi tidak berpengaruh. Sama tapi beda tanda, di nilai 0. 5X dengan 5X juga sama, ada yang tambah ada yang kurang, berarti bisa dicoret. 6 dengan 6 sama, tapi ada yang sama-sama minus, artinya tidak boleh kita coret-coret, dia harus menjadi 6 tambah 6 12, tapi karena minus berarti begini. Bisa? Yang di bawah X kurang 3 X tambah 1. Nah, ini dia bentuk pertidaksamaan rasional yang atasnya itu atau fx-nya itu bukan sebuah fungsi, tapi yang di bawah saja. Oke? Katanya lebih besar 0. Jadi sekarang saya hanya bisa fokus ke gx dulu. Pembuat nolnya adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan minus 1. Tanda yang berlawanan ya. Oke, saya ulangi lagi, tanda yang berlawanan. Di sini minus maka dia 3, di sini positif maka dia kurang. Oke, sekarang baik dia minta untuk positif, artinya di garis bilangan, saya selesaikan dulu masalah garis bilangan ya. Tambah lebih besar dari berarti harus sama dengan ya, tapi tidak boleh karena dia jadi pecahan, berarti semuanya tidak boleh kena. Artinya antara minus 1 dan 3 hanya boleh dia adalah interval terbuka. Oke? Apa sih? Pokoknya tidak boleh dihitamkan. Aduh. Jadi sudah setelah itu
Memang benar, ini di sini tandanya lebih besar dari 0 dan biasanya kita sudah langsung memilih angka tempat yang positif ya. Nah, tetapi karena di sini minus 12 sudah sebuah angka yang pasti dan dia adalah minus, artinya kalau minus berarti sudah lebih kecil dari 0 kan. Nah, agar supaya dia bisa menjadi besar 0, kita harus mencari angka x kurang 3 dengan x tambah 1 yang minus. Artinya begini, x kurang 3 dikali x tambah 1, syaratnya harus lebih kecil dari 0, begitu. Berarti karena lebih kecil dari 0, artinya yang butuh kita cari adalah yang minus. Oke, sekarang saya mau ambil angka 4 misal. 4 itu saya masukkan ke dalam sini, 4 kurang 3, 4 kurang 3, 4 tambah 1 berarti 5. Positif sama positif dikali, berarti di sini positif, di sini otomatis minus, di sini positif. Kenapa? Karena semuanya berpangkat 1 gini. Nah, setelah itu berarti karena dia maunya yang lebih kecil dari 0, berarti ambil yang minus, seperti itu. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah ini. X kecil dari minus 3, x besar dari minus 1 tetapi kecil dari 3, begitu bacanya. Oke, ini. Terima kasih. Nah, ini dia. Itu tadi soal-soal yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian paham. Jangan lupa bertanya kalau kalian tidak tahu, tidak paham. Betul-betul saya menunggu pertanyaan kalian. Terima kasih banyak.